Bapa di surga, kami bersyukur pada pagi siang hari ini ya Bapa. Siapa kami Tuhan? Siapakah kami Tuhan? Kami yang sudah diberi kemerdekaan atas setiap dosa. Engkau mengasihi kami Tuhan. Engkau sangat menghargai setiap kami. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat panggilan-Mu atas setiap kami. Kami mengucap syukur Tuhan kalau pagi ini kami ada di dalam rumah Tuhan. Untuk kami membuka hati, memberikan pujian syukur kami di hadapan Tuhan. Biarlah pujian itu membawa berkat bagi setiap kami. Untuk kami senantiasa dekat kepada Tuhan. Untuk senantiasa kami memuji Tuhan. Untuk senantiasa dalam hidup kami mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kau tahu keberadaan setiap kami Tuhan pada pagi hari ini. Satu hal yang kami rindu Tuhan. Untuk Kau menjamah setiap kami. Memberikan sukacita kepada setiap kami. Ketika kami melangkahkan kaki kami untuk terus maju di dalam Tuhan. Senantiasa Roh Kudus itu menuntun kami. Kami berpegang hanya kepada firman-Mu. Sehingga perjalanan kami akan menjadi satu perjalanan yang indah. Bukan hanya melihat. Tapi sungguh-sungguh kami menikmati anugerah Tuhan. Ampuni setiap kami Tuhan. Ketika kami tidak menyadari itu. Tapi pagi hari ini kami mau membuka hati. Menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Berbicaralah Tuhan kepada setiap kami. Kepada setiap hati yang paling dalam. Untuk kami boleh menikmati berkat Tuhan. Untuk kami mau dituntun dan melakukan firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Sungguh-sungguh kami siap diberkati. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus. Sehingga kami mampu mengerti dan paham apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Dan kami mau menghidupinya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap diberkati. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Ya silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya sungguh senang memuji-muji Tuhan. Itu merupakan satu hal yang luar biasa. Di mana kita masih diberi kesehatan, masih diberi kesempatan. Ya, kita bisa memberi suara kita untuk Tuhan. Karena banyak orang di luar sana. Ya, dia menikmati apapun. Tetapi kita menikmati hadirat Tuhan. Haleluya. Itu yang memberi kekuatan kepada setiap kita. Itu yang memberi semangat kepada setiap kita untuk kita senantiasa mengiring Tuhan. Orang yang rindu, Tuhan katakan, aku ada. Aku ada. Dan pagi hari ini kita boleh merasakan kasih Tuhan itu luar biasa. Bapak Ibu, mari kita akan bersama-sama belajar dari firman Tuhan. Di dalam 1 Petrus pasal yang ke-5, ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Saya akan memberikan satu tema yaitu perjuangan iman. Ya, perjuangan iman. Itu ada di dalam 1 Petrus 5. Kita akan membaca bersama-sama ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Yuk kita bangkit berdiri. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Amin. Perjuangan iman. Ya, setiap kita dikatakan orang-orang yang beriman kepada Tuhan. Amin. Amin. Firman ditulis oleh Rasul Paulus. Dan Rasul Paulus ini menyampaikan secara khusus ya
kepada orang-orang percaya. Ya, bukan semua orang di dunia ini, tetapi khusus bagi orang-orang percaya. Kenapa saya pastikan itu? Karena di sini dikatakan sadar dan berjaga-jaga bahwa lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi iblis itu mengincar orang-orang yang dapat ditelannya. Siapa yang menjadi incaran iblis? Pasti orang-orang percaya. Tujuan iblis itu menghancurkan iman saudara. Ya, apa yang dihadapi saudara setiap hari itu dipakai oleh iblis untuk mengincar orang-orang yang dapat ditelannya. Kenapa saya pastikan itu kepada orang-orang percaya? Karena kalau orang-orang di luar Kristus, dia tidak akan sadar dan tidak akan mau melawan. Karena itu bukan incaran iblis. Karena orang yang di luar Kristus itu orang berdosa. Orang jahat. Orang yang sudah diikat oleh iblis. Tidak perlu iblis itu mengincar. Betul? Ya, saya sangat percaya bahwa setiap kita iblis itu mengincar setiap hari, bahkan setiap detik dan setiap menit. Kita akan sadar, ya, sadarlah dan berjaga-jagalah. Bapak Ibu yang saudara dikasihi Tuhan, kalau sebuah rumah tidak dijaga, itu pencuri akan masuk dan menghabiskan barang. Betul. Ada penghuninya, tapi kalau tidak dijaga dengan benar, pencuri akan mudah masuk dan mencuri barang-barang. Jadi kita harus sadar dan senantiasa berjaga-jaga dalam kehidupan ini. Kita yakin dan percaya bahwa orang-orang beriman yang percaya kepada Tuhan, kalau mati masuk mana? Surga. Kalau mati masuk surga. Tapi orang-orang yang tetap setia menjaga iman sampai akhir hidup. Karena amin. Bukan hanya orang-orang yang percaya kepada Tuhan, tetapi yang sungguh-sungguh ia setia sampai akhir. Tetap di dalam iman kepada Tuhan. Itu yang masuk surga. Mari Bapak Ibu, di dalam perjalanan hidup kita, kita perlu berjuang di dalam iman kita kepada Tuhan. Saya akan belajar, ada beberapa hal yang akan ingin saya sampaikan kepada saudara. Kalau manusia hidup di dalam ikatan dosa untuk berbuat jahat. Ya, ketika Adam dan Hawa dia jatuh ke dalam dosa, maka manusia itu cenderung berbuat jahat karena dikuasai oleh iblis. Dan terus beranak cucu. Bukannya tambah baik, tapi tambah jahat. Karena apa? Karena sudah diikat oleh si iblis itu. Dan semua manusia, hanya keluarga Nuh, ketika Tuhan mendatangkan air bah, semua binasa. Tetapi Nuh dan keluarga dia diselamatkan oleh Tuhan. Dan beranak cucu tinggal di bumi. Makin lama manusia makin jahat, bukannya makin baik. Dan sampai sekarang, makanya firman Tuhan, Rasul Paulus ini mengingatkan kepada orang-orang
Karena saudara dan saya harus sadar dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis itu berjalan keliling. Ya, ada di mana-mana. Seperti singa mengaum-ngaum. Dan mencari orang yang dapat ditelan. Iblis itu cari orang. Ya, yang diincar siapa? Orang-orang percaya. Orang-orang yang punya iman kuat enggak? Kalau enggak punya uang kuat enggak? Kalau engkau kekurangan sukacita kuat enggak? Ketika engkau mulai kehilangan sukacitamu karena beban beratmu, tetap taat enggak? Tetap punya iman enggak di dalam Tuhan? Kalau saudara mau sikapi dalam kehidupan ini, sengsara, derita, kesusahan, bahkan sukacita, itu semua proses dalam hidup. Itu engkau harus sadar benar. Itu sedang di dalam proses. Untuk supaya saudara tetap berjaga-jaga dan tetap sadar Tuhan itu merancangkan yang baik bagi setiap kita. Kalau kita tidak berpegang itu, ketika engkau kekurangan apapun, ketika engkau mulai takut, mulai gelisah, akan menjadi jauh. Banyak orang-orang meninggalkan ibadah. Karena apa? Karena seolah-olah meremehkan. Wah, lebih baik aku piknik. Karena piknik ke sini nih, kalau enggak ini saya tidak akan bisa ke Bali misalnya. Ya, di piknik. Hari ini di RT kami, ya, di Depkes sana, ke Bali. 2 malam. Suruh bawa uang 250, semua gratis. Semua penduduknya, semua ikut. Kalau panggil saya Bu Budi ya, Bu Budi kok atau melu nanggi-nanggi, ayo sing kumpul. Saya bilang, siap saya kumpul Sabtu. Ya, saya kumpul, tapi kalau Minggu saya angkat tangan. Saya dadah saja, boleh menikmati, saya enggak apa-apa. Ya, nanti suatu-waktu pasti saya dibawa ke Bali. Ya. Bu Budi pernah ke Bali? Hari Minggu. Kalau Minggu ya enggak sekali. Benar, 1 minggu itu cuma 1 kali. Di dalam 7 hari itu 1 kali. Ya. Bapak Ibu Saudara. Sangat berarti ketika engkau 1 jam, 2 jam saja datang di hadapan Tuhan. Mengucap syukur. Itu sangat berarti. Itu betul karena di dalam firman Tuhan dikatakan jangan tinggalkan ibadahmu. Karena ibadah itulah ya. Sangat menghargai sebuah ibadah. Ya, sepertinya datang kumpul. Tapi bukan itu. Pribadi lepas pribadi itu merindukan Tuhan. Saudara percaya enggak Tuhan itu ada di sini? Amin. Terlebih Tuhan itu ada di dalam hatimu. Ya, orang yang rindu itu dekat. Betul? Kalau saudara rindu pacar, saudara datang, pasti datang. Kalau istri rindu suami, pasti WA. Kalau enggak di WA, enggak dibaca-baca, pasti telepon berkali-kali. Itu kenyataan. Betul ya? Kalau rindu kepada Tuhan, datang kepada Tuhan. Setiap hari, setiap bangun pagi. Sebelum engkau datang kepada HP saudara. Sebelum engkau datang kepada makanan saudara. Datang kepada Tuhan. Apa sih? Mengucap syukur Tuhan. Terima kasih. Buat apa? Buat nafas ini loh. Buat hari yang baru ini.
Sungguh luar biasa. Tuhan itu menolong kepada setiap kita. Tetapi sekali lagi saya katakan dan firman Tuhan yang katakan, sadarlah. Sadar enggak kalau iblis itu mengincar saudara? Iblis itu dikatakan ya, sadarlah dan berjagalah, lawanmu itu si iblis. Dia berjalan keliling, dia selalu ada di mana-mana. Kita pun ada di mana-mana, itu selalu ada iblis. Yang dia seperti singa yang mengaum-ngaum. Kalau singa itu mengaum-ngaum gitu ya, dia sedang melihat mangsa. Tapi terkadang kita tidak sadar. Ya, ketika kita sedang sibuk, ketika kita sedang pesta, mungkin ketika kita sedang berwisata, bersama-sama guyon gitu ya. Kadang-kadang iblis itu masuk. Dia tarik telah kepada orang-orang percaya. Bagaimana dengan orang-orang percaya sadar? Di dalam Efesus pasal 6. Ayo, Efesus pasal 6. Ayat 10 sampai ayat yang ke-18. Ya, itu ada perlengkapan rohani supaya saudara dapat menangkal iblis. Saudara, sedikit ya saya memberi masukan. Mungkin saudara pernah ditakut-takuti sama iblis, ya, sama setan gitu ya. Dia tak. Tidak ada yang tak takut saudara. Mungkin dengan hal-hal yang itu ya, saya singgung dikit, saya akan memberikan masukan. Mungkin dikatakan, omahmu itu angker. Saudara takut. Saudara belajar ini loh, perlengkapan rohani. Saudara pakai perlengkapan saudara. Perlengkapan rohani. Itu akan menangkal iblis. Betul saudara. Orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, ada Roh Kudus di dalam saudara. Itu sadar. Ya. Roh yang ada di dalammu itu lebih besar dari segala roh yang ada dalam Tuhan. Kenapa engkau takut? Dikatakan angker rumahmu. Kau pakai perlengkapan senjata rohani ini. Anak-anak Tuhan, ketika ia berjalan, kalau ada sosok setan misalnya ya, mau menggoda saudara, tidak mempan. Percaya itu, karena saudara ada Roh Kudus di dalam. Roh Kudus itu apa sih? Dia akan dia itu selalu siap menolong. Saudara cemas, saudara tidak usah berteriak-teriak untuk mengusir. Tapi setan sudah lari daripada. Itu betul. Ya, saya katakan saudara harus pakai perlengkapan rohani. Supaya saudara menjadi kuat, iblis takut dan lari. Ya, saya bacakan ya, mulai ayat yang ke-10. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kuat kuasanya. Amin. Kau kuat karena roh yang ada di dalammu itu lebih besar dari segala roh yang ada dalam dunia. Engkau kuat, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan. Supaya kamu dapat bertahan. Perlengkapan senjata rohani ini, senjata Allah ini, supaya kamu dapat bertahan. Tidak takut melawan tipu muslihat iblis. Tipu muslihat iblis. Iblis itu tidak ngetoki saudara. Tapi tipuannya itu loh. Artinya apa? Tipu muslihat iblis. Tipuannya itu bisa pakai orang-orang di sekitarmu. Bisa dipakai. Mungkin suasana keadaanmu dipakai oleh iblis untuk menghancurkan imanmu.
bisa berkata iblis itu tidak senang sendiri. Kenapa? Iblis cari bolo tentara masuk neraka. Ya, iblis itu tidak senang sendiri. Ya, ini ya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Iblis pakai siapa waktu menggoda Adam dan Hawa? Pakai ular. Bahkan kalau sekarang iblis bisa pakai orang, bisa pakai manusia yang bermulut manis mungkin ya. Sehingga kau jatuh hati, jatuh cinta, ndak taunya. Nah, ya, hati-hati ya. Karena perjuangan kita ini bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu. Dan tetap berdiri. Tidak goyah. Sesudah kamu menyelesaikan secara segala sesuatu. Ketika engkau mati, engkau tetap berdiri, tetap setia di dalam iman kepada Tuhan. Nah, ada firman Tuhan katakan, aku akan mendapati apakah ada iman di dunia ini. Itu artinya apa? Orang-orang yang tetap berpegang kepada firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Makanya mari itu loh, kita harus sadar lawan kita itu iblis, bukan manusia. Iblis bisa pakai manusia untuk menjatuhkan iman orang percaya. Dimulai dari hari-hari kebutuhan, saudara. Kebutuhan bisa itu dipakai oleh iblis untuk menghancurkan iman. Ini ya, soal makanan, pakaian, sandang itu kebutuhan dasar setiap manusia. Tapi orang yang mencari kerajaan Allah terlebih dahulu akan ditambahkan. Artinya apa? Tuhan tuh sediakan berkat itu loh. Tuhan tuh sudah sediakan, engkau tinggal terima. Cari kerajaan Allah terlebih dahulu. Dan kebenarannya. Kebenaran itu firman Tuhan. Jadi mari kita gunakan ketika kita ada di dalam ibadah. Yuk kita gunakan ibadah ini dengan sungguh-sungguh. Engkau datang kasih, engkau datang sujud di hadapan Tuhan. Engkau berdoa, engkau melayani. Yang kasih, saudara, itu artinya apa? Saudara mempersiapkan diri datang kepada Raja segala raja. Berpakaian indah, berpakaian sopan artinya. Datang kepada Raja segala raja. Persiapkan hatimu. Nah, ketika di rumah mungkin ribut. Ya, yuk saya mau ibadah. Jangan ribut, kita doa. Iblis lari. Ya, kita sadar iblis itu selalu berjalan keliling. Itu tidak pernah tidur iblis. Karena banyak pasukannya. Gantian terus, gak ada yang tidur. Tapi kuasa Tuhan yang ada di dalammu. Ingat, sadar. Ada di dalam kita. Jangan biarkan itu ditidurkan oleh kesibukan saudara. Tetapi ayo bangun. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, mari kita mau sungguh-sungguh. Ya, menyelami dalam kehidupan ini. Ya mungkin bisa melalui emosi. Saudara bisa terjebak melalui emosi. Ya, emosi yang tinggi. Kemarahan. Lalu mulai kata-kata yang tidak pantas. Itu loh incaran. Kemarahan lalu enggak apa-apa.
Bisa itu melalui itu. Makanya kita harus sadar. Ayo berjuang di dalam iman kepada Tuhan. Ya, untuk mengalahkan kuasa-kuasa jahat. Kuasa jahat, tipu muslihat. Itu loh ya, akan menipu setiap kita. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari maju ke depan.